Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasan? Mas Ari. Ya, dipimpin doanya Mas. Terima kasih ya Mas Ari. Gimana kabar hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ari Pak. Ari. Tadi Mas Ari yang mimpin doa. Yang Boro yang nggak masuk. Ari yang Boro kenapa nggak masuk? Lagi beres buku. Oh lagi ini dia mau persiapan ujian. Ya. Ya lupa. Ya sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Biar menambah rasa semangat kalian saat belajar. Boleh diri semua? Diri. Pak, coba kucing Pak. Boleh kucing. Siapa yang Iya. Ya nanti di sini ya Mas, kalau keluar ya Mas. Ya aku ini bau. Ya jadi ice breaking-nya hari ini kita tepukan. Nanti ikutin apa yang Bapak instruksi. Misal Bapak ngomong tepuk 1, kalian 2, 3. Oke. Coba ya kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 2. Oke. Kan nggak ada tepuknya. Ya nanti ya. Masih dimulai. Kita ulang lagi ya. Oke. Kalian fokus. Oke. Tepuk 1, 3. Lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 2. Siapa yang salah? Ya sekali lagi. Nanti yang salah kita suruh baca materi. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Ya. Ya sekali lagi. Kita cari siapa yang salah dulu. Oke. Kita cari siapa yang salah. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1. Tidak, beri dulu. Kamu dulu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Kebetulan kan memang minggu kemarin kita sudah belajar terkait materi tentang teks drama, unsur-unsur dalam teks drama. Jadi hari ini kita belajar tentang perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Ya tadi sesuai sama perjanjian ya, Mbak Ina yang baca ya. Mas bagus mau bantuin. Ya boleh Mas, bantu Mas. Pak Ari. Oh, Agem.
kita masuk ke pembelajarannya, Bapak mau jelasin dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menulis kreatif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan apresiasi kita terhadap karya seni serta membangun karakter dan kepribadian siswa. Ya, Mbak, siapa tadi namanya? Emma, Pak. Mbak Emma. Mbak Emma, boleh tolong dibaca, Mbak? Drama adalah kesenian melukis sifat yang ditampilkan melalui gerak, dialog, dan perbuatan. Drama juga diartikan sebagai karya sastra yang menampilkan cerita dengan tema spesifik sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Ciri-ciri drama disajikan dalam bentuk dialog, mengandung konflik dan emosi, diperankan aktor di atas panggung. Jenis drama berdasarkan lakon, tragedi, komedi, opera. Iya, jadi drama itu adalah suatu kesenian melukis sifat yang ditampilkan melalui gerakan, dialog, atau perbuatan. Itu biasanya bisa ditampilkan misal kita nanti ada materi tentang praktek drama. Nanti kita mencari sebuah teks drama yang sudah diajarkan kemarin, lalu kita mempraktekannya di atas panggung. Jadi itu ya drama. Ciri-cirinya mengandung konflik dan emosi. Nah, nanti di dalam drama itu ada konflik-konflik yang terjadi di dalam pementasan kita. Kemudian yang selanjutnya, Pak, tidur, Pak. Mas Bagus, ngantuk Mas Bagus. Suruh baca aja, Pak. Baca. Ya, Mas Bagus baca. Ajin. Puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan bahasa dunia secara subjektif dengan menggunakan kata-kata indah dan kehewanan dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa, struktur fisik dan struktur lainnya. Ciri-cirinya bahasa terikat, dinamika dari irama baik, kemudian mengandung imajinasi dan makna mendalam. Ada puisi lama dan puisi baru. Kemudian jenis-jenisnya naratif, di dalamnya itu ada balada dan romansa. Kedua ada lirik, dapat elegi, ode, serenada. Kemudian deskriptif, di dalamnya terdapat satire dan kritik sosial. Jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dari si penulis puisi tersebut. Oke. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri dari puisi itu bahasanya terikat oleh rima, irama, dan juga bait. Dan puisi itu mengandung imajinasi dan makna yang mendalam. Jadi di dalam sebuah puisi itu penulis menuangkan apa yang dia imajinasikan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia alami ke dalam puisi yang mereka tulis. Untuk jenis-jenisnya itu ada naratif, yaitu seperti balada, romansa. Kemudian ada lirik seperti elegi, ode, dan serenada. Lalu ada deskriptif, yaitu satir dan kritik sosial yang dituangkan ke dalam puisi. Kemudian yang selanjutnya ada prosa. Siapa yang mau baca? Nah, siapa? Mas Ilham. Ya boleh Mas Ilham, minta tolong dibaca. Prosa adalah sastra yang menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa. Ditulis seperti cara Anda berbicara atau berpikir. Kurang keras, Pak. Kurang keras ya. Ya. Lagi Mas. Siapa tadi? Prosa mematuhi aturan tata bahasa dan sintaksis. Kalimat dan program dan lengkap. Prosa umumnya digunakan dalam novel, cerita pendek, esai, dan tulisan proposal lainnya. Prosa. Saking kepikiran banget. Ciri-cirinya bebas bentuk, tidak terikat aturan. Terikat aturannya. Berisi paragraf, Berisi tulis. paragraf, urutan dengan tema. Terus menggunakan bahasa
Mas Ilham. Makasih ya Mas Ilham ya, udah materinya. Ya, jadi prosa itu juga termasuk ke dalam bentuk sastra, tapi dia lebih menggunakan bahasa yang tidak formal, bisa dibilang bahasa sehari-hari. Ditulis seperti cara Anda berbicara atau berpikir. Prosa mematuhi aturan tata bahasa dan sintaksis, terdiri dari kalimat dan paragraf yang lengkap. Prosa juga biasanya digunakan dalam novel, cerita pendek, esai, dan tulis-tulisan lainnya. Ciri-cirinya prosa itu bebas bentuknya, tidak terikat pada suatu unsur bahasa tertentu. Kemudian berisi paragraf yang berurutan. Jadi paragraf dia saling berurutan dari awal sampai akhir. Untuk prosa baru itu contohnya ada novel, cerpen, dan esai. Ya, jadi ini perbedaan utama antara puisi, prosa, dan drama. Kalau puisi itu dia menonjolkan keestetikaan, keindahan, yang menampilkan keindahan bahasa dan imajinasi yang dituangkan oleh penulis lewat puisi. Kemudian prosa menekankan narasi cerita yang bebas dan realistis. Kemudian yang berikutnya drama itu berfokus pada pementasan kita seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, pementasan kita dan aksi kita untuk menggambarkan cerita. Ya, jadi sekarang Bapak kasih tugas ya kalian ya. Nanti kalian bentuk kelompok, bentuk menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok ya. Nanti kalian analisis perbedaan utama dari 3 teks tersebut tadi, yaitu puisi, prosa, dan drama. Kemudian kalian cari perbedaannya dari segi bentuknya, bahasanya, dan isinya. Oke? Oke. Ini buat contoh ini ya, contoh puisi, prosa, sama drama. Karena Bapak tadi ngeprintnya kurang, jadi kalian bagi 2 kelompok aja ya. Kalian boleh cermatin dulu isinya. Bapak beri waktu sekitar 5. Apa? Alhamdulillah. Lagi flu Pak. Lagi flu ya? Iya nggak cocok asik. Oh. Kirain lagi sakit, nggak sakit? Masih apa? Lagi sehat Pak. Kesehatan. Ini dikerjain langsung Pak. Ya, nanti kalian baca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti setelah itu kalian kerjakan. Kalau nggak selesai, boleh dijadiin PR. Ini kelompok Pak. Iya, kelompokan. Engkau adalah engkau. Gimana sih? Gimana segala engkau. Wih, kamu pintar juga ya baca puisinya Mas. Mas suruh baca Mas. Siapa namanya Mas? Mas, saya Michael. Michael. Mas Michael, coba boleh tolong dibacain Mas puisinya Mas. Tak malu tau Pak. Oh malu? Tidak, duduk di situ aja, nggak apa-apa. Saya dibaca ini. Iya. Dikasih apa? Nilai A ya? A plus nanti Bapak kasih. Coba Mas. Kok ketawa? Grogi Pak. Grogi? Nggak bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalian tugas ini kita jadiin PR aja. Minggu depan dikumpulkan lagi ke Bapak ya. Iya Pak. Karena berhubung jamnya juga sudah mau habis, belum selesai. Jadi kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang mau doanya? Mas Ari? Ya boleh di Ari. Boleh di doa Mas.